Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Ini sekaligus menjawab ketika kemana ada yang sok berusaha jawab. Iya. Wah, Cilipari kan nggak bisa dipastikan Gibran. Iya. Karena itu dikelola oleh 7 admin. Kalau dikelola oleh admin, Ngapain Jokowi mention? ya itu poin. Polemik akun Fufu Fafa kembali menjadi perbincangan di media sosial. Pemicunya adalah seorang pembuat konten bernama Intan Srinita yang mendadak muncul untuk mengungkap dalang dibalik akun kontroversial tersebut. Melalui akun TikTok miliknya, Intan Srinita 16, Intan Srinita dengan lantang menyebutkan kalau Roy Suryo merupakan dalang dibalik akun Fufu Fafa. Bahkan dia berani menyebut kalau Roy Suryo telah dihukum atas hal tersebut. Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Ya ampun, ternyata ya permainannya Roy Suryo gokil juga. Dia kayak sok asik, kayak sok sibuk nyari bukti kalau akun Fufu Fafanya itu tuh milik Mas Gibran. Ternyata milik dia coy. Dan sekarang dia lagi divonis masuk penjara selama 9 bulan karena dia dapat kasus menyebarkan berita yang nggak benar gitu lewat si akun Fufu Fafa ini. Tujuannya untuk menjatuhkan secara individu karena kebencian ya, karena dia nggak suka gitu sama keberadaan kabinetnya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran gitu, terutama keberadaannya Mas Gibran ini dia nggak suka banget kalau misalnya jadi salah satu pejabat negara gitu. Emang kenapa orang Mas Gibran pinter kok? Kalau misalnya iri gitu kan ya pinteran dikit. Ya elah, ternyata selama ini lo ya yang megang akun Fufu Fafa penuh dengan gimmick gitu kan. Marah-marah gak jelas, nyebarin info yang bikin netizen war gitu kan. Sekarang mamam dah tuh di penjara selama 9 bulan. Masih untung 9 bulan, coba 9 tahun. Ya ampun. Pinter sih permainannya di sosmed, tapi kan tetap ya mau di sosmed atau dimanapun itu pasti yang namanya kebohongan atau kejahatan itu pasti terungkap. Kayak sekarang, Roy, kebohongan lu udah terungkap. Sedih banget. Emang ya pemerintahan Prabowo Gibran ini tuh dalam memberantas korupsi, terus memberantas kejahatan-kejahatan cepet banget loh. Hebat loh pemerintahan ini. Salut, seram. Pernyataan Intan Srinita kemudian viral di berbagai media sosial, salah satunya lini masa X. MD, Asmara 1701 yang mengunggah ulang video Intan Srinita hingga mengundang banyak komentar dari netizen. Kini Intan Srinita diduga telah menghapus TikTok pribadinya sebab akun Intan Srinita 16 sudah tidak bisa ditemukan lagi pada Selasa 12 September 2024. Namun videonya membahas Roy Suryo sudah banyak dibagikan ulang ke media sosial hingga terus menuai perbincangan. Di samping itu melalui podcast di akun YouTube Refli Harun, Roy Suryo dapat membuktikan bahwa pemilik akun Fufu Fafa benar adalah Gibran Raka Buming Raka. Ya, yang mana yang tadinya postingan Kaskus itu, postingan Fufu Fafa yang ada di Kaskus itu jumlahnya sekitar 5 ribuan. Ya. Terakhir itu kemudian ada yang menghapus, ada pihak yang menghapus, yang kemudian sudah dihapus sekitar 2.000 postingannya, sehingga tinggal 2.900 sekian. 2.906 ini. Dan ininya itu. kayaknya nggak berani lagi dia hapus ini. Ya, karena posisi apa? Terakhir Karena terakhir sudah orang pada ribut ribut dan pada lihat, pada memantau. Karena gini, ini menarik, ini bagus ini. Karena kalau kemudian lagi dilakukan sekarang, berarti kan loginnya sekarang, Mas. Iya. Loginnya di servernya Kaskus Indonesia itu sekarang. Iya. Artinya nggak ada alasan lagi bagi Kaskus untuk kemudian menggunakan kami nggak bisa lagi buka karena itu 2013. Ya. Ya kan? Karena ini baru. Berarti orang yang kok ternyata orang bisa ngapus. Nah, gitu. Artinya ada orang yang tahu user antara ID-nya. ngapus dan ngapus itu memang agak sama. Tipis, Oke. beda tipis. Artinya ada orang yang tahu ID-nya Kaskus, tahu passwordnya Fufu Fafa, ID-nya Fufu Fafa di Kaskus, yang kemudian bisa masuk dan kemudian bisa menghapus. Ya. Kalau dia hacker, misalnya nanti ada bilang, wah itu dihapus hacker. hacker apa kepentingannya dia ngapus yang penting-penting itu, yang nah jadi lalu nggak ada duitnya kan, nggak ada PT-nya kan, nggak ada bohirnya. Nah jadi artinya ini malah menarik.
kebodohan yang dilakukan oleh seseorang yang mungkin memerintahkan untuk menghapus, itulah sebenarnya jadi pintu masuk yang sangat bagus. Jadi saya justru mendorong sekarang, inilah saatnya tim forensik ya gitu, apakah itu dari cybercrime ya itu untuk masuk ya, cybercrime Polri ya, itu untuk masuk dan kemudian memeriksa, langsung aja minta kepada server Kaskus Indonesia lagi-lagi kemudian untuk lihat log data pada seminggu terakhir ini. Udah pasti nanti akan jelas ketahuan siapa yang login di Kaskus di ID Fufufafa pada seminggu terakhir. Nanti akan ketahuan siapa itu. Gitu. Jadi itulah Kak, itu yang paling penting. Nah, jadi nanti yang login itu ketahuan apanya dulu? Ketahuan apanya, dia IP-nya, internet protokolnya dari mana? IP address-nya ketika log. Iya, internet protokolnya di mana? Jadi dia internet protokolnya di mana, ketahuan nanti adalah dia lognya di mana. Artinya dia menggunakan gadget apa, kemudian dia menggunakan perangkat apa, itu bisa ketahuan. Nah, artinya apa? Kalau ketahuan, orang ini siapapun dia, itu adalah memiliki kuasa teknis terhadap akun Fufufafa. Karena tidak mungkin ada orang di luar yang tidak tahu password dan tiba-tiba bisa masuk dan menghapus. Apalagi menghapusnya itu milih-milih yang kemarin sudah disebut-sebut itu, yang sudah di-capture sama netizen itu, teman-teman itu, itulah dihapus-hapusin. Tapi memang ya netizen kita ini ada yang baik, ada yang enggak. Kalau terbalik gitu, Mas Roy lah misalnya posting apa, itu sudah diadukan duluan itu. Kalau ini belum ada yang ngaduin sampai sekarang ya. Ya karena kan dulu kan memang ada kepentingannya. Gak apa-apa lah itu harus dihadapi. Nah jadi artinya dari dua hal yang tadi saya sebut Mas, itu adalah pintu masuk teknis yang sangat bagus untuk mendukung. Saya harus berterima kasih, kita harus berterima kasih kepada para private investigator, para netizen yang maha benar, netizen dengan lagi maha kuasa, dengan segala komentarnya itu, karena mereka lah gitu ya. Harus saya akui bahwa mereka lah yang kemudian mengumpulkan pasal-pasal itu, yang awalnya kemudian memunculkan dulu ketika ada postingan Fufufafa, yang kemudian ketika dia lupa password sehingga dia nggak bisa login. Ya itu kan si Fufufafa dulu teriak-teriak dia nggak bisa login. Ternyata sekarang bisa ngilangin dia. Nah, artinya apa? Artinya dia kemudian di situ menuliskan ada ID yang dituliskan itu @RKGBN. Ya. Kemudian orang mencari RKGBN itu siapa gitu, atau Raka Gunarli itu siapa gitu kan. Ternyata itu ada hubungannya si Kaisang P. Itu akun resminya Kaisang Pangarep. Itu pernah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Raka Gunarli dan ibunya. Dan ternyata Raka kebetulan 1 Oktober sama. Jadi artinya firm bahwa seseorang Kaisang P kan nggak perlu nggak perlu kita kemudian mempertanyakan ini akunnya siapa ya, kan nggak perlu jelas betul kalau itu. Nah dari akun yang firm Kaisang Pangarep ini kemudian memfirmkan sendiri dia Raka Gunarli. Raka Gunarli difirmkan sendiri oleh Fufufafa bahwa dia adalah RKGBN. Dan kemudian ada peristiwa yang lain lagi ketika Fufufafa pada tahun 2013 pernah waktu itu posting adalah dia mencari gunting di PIK ditampilkan Jido ya gunting soal dia mau gunting. Ini PIK-nya bukan kasus PIK yang terakhir yang lagi heboh. Bukan itu itu belum kita bongkar ya gitu. Tadi ada diskusi tadi. Nah, itu ternyata ketika akun di Kaskus yang Fufufafa itu kemudian menulis kalimat yang sama persis yang kemudian dituliskan 3 jam berikutnya oleh Cilipari. Padahal Cilipari itu adalah semua orang kayaknya tahu lah, Cilipari itu nama catering yang dimiliki oleh Gibran Raka Buming Raka. Jadi artinya apa? Artinya ini orang yang sulit untuk kita mengatakan orang yang menuliskan dengan frasa yang sama, dengan penulisan yang sama. Itu saya memang bukan ahli forensik untuk menulis kata ya gitu. Tapi artinya ilmu yang saya dapat dari teman-teman yang ahli itu sangat sulit untuk kemudian seseorang itu menulis beda-beda karakter. Kalau dia nulis yang YG ya biasanya dia nulisnya YG. Gitu lah. Mas Refli kan lagian juga ngapain dia bikin pesan yang sama ya? Mas Refli kalau baca teksku kan kadang-kadang kan benar-benar ini harusnya nggak merubah tapi mengubah.
Terima kasih koreksinya kan, kayak gitu ya. Itu kan akhirnya kalau sekarang saya nulis ya mengubah gitu lah ya. Tapi kan saya belajar gitu. Nah itu dua penulisan itu sama persis kata-katanya. Dan itu sama yang dituliskan oleh Cilipari. Dan terakhir adalah Cilipari itu ternyata pernah ditweet oleh seseorang dengan akun namanya @Jokowi. Nah, padahal kan Jokowi itu semua orang tahu tuh akunnya Pak Jokowi kan, Pak Jokowi Widodo. Yang itu ternyata mention Cilipari. Jadi artinya dari hubungan-hubungan ini sudah kemudian bisa dirangkai bahwa ini sulit kemudian untuk dielakkan. Ini adalah bukan daripada. Sebentar Mas, saya potong sedikit. Ini muncul ya di layar kita. Ini akun Fufu Fafa. Ini mengatakan guys, sorry. Stupid question. Beli gunting yang YG ya. Kayak di steak gunting PIK di mana ya? Betul. Nah, guntingnya tuh pakai G gede ya. Kemudian akun Cilipari. 3 jam berikutnya. Ya. Oh, ini 3 jam berikutnya ya? Iya, benar ya. Pada hari yang sama. Ya, pada hari yang sama 3 jam berikutnya. Ya, betul. Benar. Itu kan pada tanggal 3 November. 2014. Ya, pada 3 November. Ya, atau yang atas yang jam 8.04, kemudian jam 11.06. Betul. Enggak, bukan 3 jam nih. 3 jam 2 menit. Dan ini kalau mau iseng saya Cilipari Catering mengatakan beli gunting yang kayak di steak juga. Jadi pakai kayaknya tuh yang steak gunting PIK di mana ya? Persis, ya kurang lebih sama. Dan lagian juga ngapain juga orang iseng bikin begini Gini Mas. Ada saja orang kan bilang, oh bisa aja yang Kaskus tuh nebeng komentar. Kalau nebeng komentar kebalik Mas. Ciliparinya dulu yang nulis, baru kemudian Fufa-Fufanya yang nulis. Itu bisa nebeng. Oh, good point. Iya kan? Karena yang didinai adalah Fufu-Fafa. Iya. Jadi Cilipari duluan, baru Fufu-Fafa. Itu berarti Ciliparinya yang Ciliparinya benar. Fufu-Fafa baru Cilipari. Ngapain Cilipari ngikutin Fufu-Fafa? Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah dalang dibalik akun Fufu Fafa itu adalah Roy Suryo atau memang benar adalah Gibran Rakabuming Raka? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share dan subscribe agar tidak tertinggal berita update lainnya.